Teman-teman semua sobat kritis, kembali lagi ke program Meraba. Kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang beliau bergerak di bidang financial expert. Beliau di usia muda sudah bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Nanti buat teman-teman bisa diambil sisi positifnya, mulai dari sekarang bisa melakukan manajemen keuangan secara dasar, dan hari ini bakal kita bedah semuanya dengan Mas Raka. Silakan Mas Raka, masuk Mas Raka. Halo Mas, gimana kabarnya? Sehat? Thank you, Win. Sehat ini Mas, kebetulan. Dari mana Mas? Dari rumah ini tadi, tapi sedikit kejebak macet ya, gara-gara isi tol baru itu. Lewat tol nih? Enggak. Gimana hari ini kesibukannya? Libur kah kerjaan atau bagaimana? Kalau dari kerjaan sebenarnya saya udah libur ya Mas, dari kan long weekend. Nah, jadi cuma Sabtu Minggu aku libur, tapi besok udah masuk kerja lagi. Oh, kerjanya di mana Mas? BTW Di aku kota mana itu? aku kerjanya di Semarang. Mas. Oh, di Semarang. Berarti Mas Raka ini maju ya dari Klaten ke Semarang? Kalau untuk maju sih enggak ya. Iya. Kebetulan aku dapat fasilitas mes di sana. Oh. Jadi sedikit agak terbantu di sana. Jadi kita nggak ribet-ribet nyari tempat buat tidur dan juga sedikit menghemat juga dari sisi pengeluaran. Nah ini Mas, keuangannya ini di budget. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, Mas Raka ini sudah suka mengenai angka ya, keuangan kan berhubungan dengan angka. Dulu waktu sekolah apakah Mas Raka memang suka membahas mengenai mungkin matematika yang hubungannya dengan angka? Kalau saat ini biasanya orang-orang tuh pusing Mas kalau lihat angka. Nah itu Mas Raka gimana dulu kok bisa suka dengan angka-angka ini? Kalau jadi saya dari dulu ya Mas, ya, itu emang dari based on saya orangnya logik. Segala sesuatu itu harus bisa diperhitungkan dan pasti eksak kalau di dunia pendidikan ya. Jadi itu kenapa saya itu kan lemah di bagian tentang kreativitas kayak gitu. Makanya saya menyadari potensi itu, terus akhirnya saya asah lagi kemampuan di ilmu eksak itu, dan akhirnya sampai sekarang malah jadi keterusan mengenai tentang angka-angka itu kayak tadi. Oke. Kalau dulu suka nggak Mas kayak matematika itu, atau mata pelajaran apa yang waktu SMA mungkin atau SMP? Kalau suka sih enggak sih Mas. Enggak, Kebetulan emang bisa aja. Soalnya emang basicnya perencana dan lain-lain kan saya lebih mendalami ilmu yang kayak gitu. Kebetulan karena saya udah paham dasarnya dan cara mengerjakannya secara logik, itu jadi bisa. Kalau dibilang suka enggak kayak gitu. Oke, siap. Berarti Mas Raka gini Mas, biasanya teman-teman yang suka dengan ilmu eksak ya atau ilmu pasti itu seringkali kalau untuk membaca atau literasi itu sedikit malas. Nah itu apakah juga dialami Mas Raka, atau Mas Raka bisa menguasai literasi juga, ilmu eksak yang berhubungan dengan angka juga atau? Nah kalau teman-teman yang menguasai ilmu eksak itu kan kebetulan mereka sebenarnya lebih mencari simpelnya Mas. Mereka logiknya itu malah lebih main daripada orang-orang yang emang imajinasinya lebih tinggi, kreatifnya lebih tinggi kayak gitu. Dan dia kalau memahami suatu bacaan itu malah lebih terukur. Oh gitu ya malah? Iya, jadi dia nggak langsung memahami secara utuh, tapi nggak, dia dari dasarnya, dari base, habis itu naik satu level lagi. Nah di satu level itu pasti nanti ada perpecahan. Nah dia mengurutannya kayak gitu. Semisal kita punya suatu produk, katakanlah disuruh menjelaskan apa itu kopi, dia mengurutkannya dari bawah dulu. Kopi itu terbuat dari apa? Nah, dari gula gini-gini, terus jenisnya di mana kayak gitu. Jadi dia mengurutkannya dari dasar, cara mempelajarinya kayak gitu. Itulah mengapa orang yang suka matematika atau ilmu eksak itu cenderung lebih gampang memahami sesuatu, padahal cuma metode pemahamannya aja ya. Daripada teman-teman yang udah lihat bacaan banyak, langsung ngedon dulu. Wah, kenapa sih banyak banget kayak gini gitu kan. Pasti materinya banyak, padahal enggak kayak gitu. Iya sih, sebenarnya aku kalau dibilang suka angka juga enggak Mas, karena pusing Mas, bisa pertama angka itu pusing. Nah mungkin bisa di-sharingkan ke teman-teman bagaimana sih Mas biar awal dulu aja sih mengenai kalau lihat angka itu enggak kesannya itu aduh banyak banget angkanya, jadi kan persepsi kita juga ruwet gitu loh, pusing. Nah itu gimana tipsnya Mas? Kalau persepsi saya mengenai angka ya,
karena kebanyakan teman-teman tuh takut, apalagi yang matematika kan. Oh iya betul. Udah dilihat aja itu tuh cuma angka itu kan mewakilkan suatu jumlah. Persepsinya udah kayak gitu aja. Gak usah dengan teori-teori liar. Oh ini nanti bakal ribet ngerjainnya kayak gini, nggak usah. Kalian persepsinya ini udah pasti ketemu jawabannya, pasti bisa dihitung dan nggak bakal melenceng lain-lain. Kalau emang nggak ketemu angkanya pasti caranya salah. Udah kayak gitu. Berbeda dengan katakanlah mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Satu kalimat itu mungkin nilainya berbeda. Iya, karena itu persepsi ya. Iya benar. Kalau itu pasti. Ya kalau itu pasti kan udah pasti loh, nggak bakal berubah nilainya. Satu orang A pasti yang benar yang lainnya tetap A. Gitu. Oh, gitu. Oke. Ya itu tadi ya mungkin teman-teman mengenai angka-angka. Nah sekarang kita bisa masuk ke dalam sedikit mas ini. Jadi teman-teman tuh ingin diberi ilmu mas mengenai misalkan mulai sekarang sudah tertata ya manajemen finansial cukup tertata. Alhamdulillah. Nah itu dulu mas awalnya itu dari kapan sudah tertata finansialnya di manajemen dengan baik? Kalau mengenai finance itu karena emang pendidikan keluarga yang pertama, terus yang kedua adalah kondisi keluarga mas. Jadi saya itu sejak SMP itu udah dikasih budget bulanan. Dari orang tua saya. Dan SMK pun juga udah dikasih budget bulan. Dengan secara tidak sadar keluarga itu emang membentuk dasar habit finance saya sekarang. Makanya saya udah terbiasa mengatur uang dari semenjak SMP, terus terbiasa di SMK, dan kemudian agak dewasa ini saya lebih mendalami lagi di bagian manajemen keuangan yang lainnya, dan juga ditambah instrumen-instrumen investasi yang saya pelajari kayak gitu. Kalau untuk ini mas, ya kita di umuran SMP atau SMK, nah itu pembagiannya apa aja kan? Karena kalau dibilang SMP atau SMK ya mungkin keuangan keluar mungkin buat jajan, buat hiburan masih sendiri kan. Kalau anak-anak gadget sekarang saya healing dikit-dikit, healing dikit-dikit healing. Nah itu biasanya dimulai dasar SMP, SMK itu bagiannya apa dulu? Kalau buat teman-teman ya mungkin sekarang masih pelajar ya. Iya belajar. Berarti kan kalian belum punya income pasti. Income pasti itu kan kebanyakan dari orang tua benar. Nah sebenarnya yang perlu jadi concern utama itu adalah kebutuhan utama dulu. Utama. Nah, kalau untuk pelajar kan yang pertama pasti ada kuota internet karena itu sekarang sangat wajib. Terus transport, kalau yang udah pakai motor, transport. Terus yang terakhir adalah untuk konsum. Nah bedanya di orang yang udah punya beban finansial lebih tinggi, konsumnya untuk teman-teman pelajar ini kan nanti paling cuma buat jajan dan makan. Nah sementara untuk reward itu self reward kalau orang-orang zaman sekarang ya, self reward itu bisa disisihkan asal porsinya itu tidak lebih besar dari ketiga item tersebut. Oh gitu. Ya. Nah kalau untuk persentasinya mas, perkiraan berapa? 3 item tadi itu berapa baiknya? Yang baiknya ya. Kalau dari sisi yang pasti dulu itu kan transport, terus makan sama kuota ya. Kalau kuota itu kan kuota internet itu kan pasti beda-beda. Soalnya kan ada yang suka YouTubean atau cuma sekedar scroll X kayak gitu kan. Nah yang scroll X apa? Iya. Lihat apa tuh? Terus atau teman-teman buka Brainly atau belajar AI, nah itu porsi yang paling gede itu nanti jatuh di konsum sama di transport. Nah itu bisa dikasih di angka sekitar 30%. Jadi 2 item itu nanti udah 60% sendiri. Terus lanjut lagi di bagian kuota internet. Nah itu bisa dikasihkan katakanlah 15-20% udah cukup. Nah nanti kan sisanya berarti tinggal 25%. Nah untuk tabungan masa remaja, nah itu bisa disisihkan 10%, terus sisanya buat self reward itu 15% dari pendapatan utamanya. Kalau ini mas, untuk pengembangan skill, nah itu nanti masuk kemana itu? Nah kalau untuk pengembangan skill sebenarnya kalian dengan memanage itu skill kalian udah naik sendiri. Kan finansial doang, yang lainnya kan mungkin belum. Nah kalau untuk teman-teman SMK dan teman-teman yang khususnya sekolah nih ya. Nah, untuk teman-teman yang sekolah itu untuk pengembangan skill sebenarnya dari lembaga pendidikan itu udah nyediain banyak banget mas. Apa ya mas? Iya.
Kalau misal yang pertama untuk leadership dan sosial itu pasti dari organisasi sekolah. Oh iya. Entah itu dari PNR, OSIS dan lain-lain. Untuk hobi pun setiap sekolah itu pasti ada sendiri ekstrakurikuler kayak gitu. Jadi untuk budgeting di bagian pengembangan diri, saya kira sekolah sudah memfasilitasi itu. Apalagi di ranah mahasiswa itu jauh lebih gede lagi. Oh, berarti sebaiknya nih Mas, kalau untuk pengembangan skill itu diberi ranks persenan atau ya itu tadi ikut dari kebijakan-kebijakan sekolah aja. Kalau dari saya ya, hemat saya itu lebih baik kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Di samping itu kan kita juga dapat mereduce pengeluaran yang sebenarnya itu bisa kita tabung, tapi dengan memaksimalkan fasilitas di sekolah itu kan jadi apa ya, suatu kegiatan yang dapat mengurangi beban finansial kita. Jadi kita memaksimalkan fasilitas yang ada, tapi juga tidak membatasi di sisi pengembangan diri. Oke. Kecuali kalian kalau udah masuk di ranah pekerjaan, itu emang harus dibudget sendiri. Kalau pekerjaan kan kita nggak tahu di setiap company itu mereka menyediakan training and development yang cukup atau enggak. Apalagi untuk pengembangan karir. Perlu berarti ya? Perlu kalau untuk udah masuk ke dewasa. Ya itu perlu dibudget untuk pengembangan diri. Oke, ya itu teman-teman, kalau teman-teman mungkin yang nonton masih pelajar entah SMP atau SMK, nanti yang diberikan masyarakat nanti bisa diambil sisi positifnya. Ya mungkin lanjut lagi Mas Dayan ke next step satu lagi. Nah, misal sekarang kalau kita bicara mahasiswa ataupun pekerjaan itu nanti gimana? Atau beda atau mungkin ya sama tapi ada tambahannya apa gitu? Nah sebenarnya kalau untuk mahasiswa itu uniknya kita bisa bekerja dan juga bisa freelance ya. Bisa menambah income di luar misal tadi ada bekal dari orang tua kayak gitu. Uniknya di step mahasiswa adalah itu. Nah cuman secara majority, secara umum untuk mahasiswa itu basicnya sama dari sekolah, ranah-ranah sekolah itu tadi. Semisal mahasiswa itu udah punya pekerjaan, nah itu mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit. Misal kalau udah punya pendapatan, kan itu sebenarnya bukan concern utama mereka. Concern utama mereka adalah belajar, bukan mencari uang. Kayak gitu. Jadi semisal mau ditambahkan kemampuan finance lain, semisal udah mulai investasi dan lain-lain, lebih baik. Sorry Mas, sedikit kendala tadi. Mana? Oke, lanjut pembicaraan mengenai mahasiswa ya. Ya. Nah ini terkadang Mas, aku lihat, aku kan juga dulu mahasiswa gitu. Aku lihat teman-teman tuh kebingungan Mas mengenai finansial dia tuh sering self healing, self reward, pusing sedikit self reward, self healing. Dan itu pun juga didukung circle juga Mas, karena banyak teman-teman mahasiswa itu sekarang kalau di kota besar ya, karena aku juga di Semarang dulu kuliah. Nah itu pada hedon Mas, pada hedon. Nah sisi buruknya misal kita nggak ikut ke circle itu ya kita nggak punya teman, ya kan? Kita harus mengikuti arus. Nah itu sebenarnya ada tips nggak sih Mas untuk menghindari hal-hal itu nanti yang berkaitan kita juga otomatis pemborosan finansial kalau selalu mengikuti arus yang ada di mahasiswa. Menarik sih ini ya. Nanti nggak ikut circle, nggak ikut kayak mereka, nggak punya teman gitu. Itu sering terjadi soalnya Mas, kota-kota besar. Kalau dari saya sendiri ya Mas, memang saya itu orangnya nggak terlalu, saya bisa mereduce diri saya, kesadaran diri saya menempatkan posisi di masyarakat atau di sebuah lingkungan sosial itu seperti apa. Kayak gitu. Semisal ada orang dengan permintaan validasi tinggi, dia itu sebenarnya kan emang dari kecil kurang diperhatikan, kebanyakan kan. Gitu. Nah untuk tipsnya lebih baik, kalau dari saya sendiri itu lebih cenderung saya mending memperbaiki internal saya dulu. Aku yakin nanti teman-teman bakal joinan lagi sama aku kayak gitu. Jadi kita perbaiki dulu value yang ada di dalam diri kita. Lagi secara tidak langsung nanti itu akan mendekatkan orang-orang yang sekiranya kita perlu ajak bergaul. Soalnya kembali lagi Mas, orang sehat itu terbentuk dari lingkungan yang sehat, dan orang yang buruk itu terbentuk dari lingkungan yang buruk kayak gitu. Cara salah satu filtrasinya adalah itu. Kita perbaiki value dulu, dengan secara tidak langsung nanti kita juga akan membentuk habit-habit yang bagus dan akan juga terbiasa dengan habit-habit orang-orang yang
kita anggap sehat dan itu tidak merugikan kita. Perbaiki value dulu, lambat laun itu akan memperbaiki sosialmu. Oh gitu. Ya, Jadi kita fokus ke diri masing-masing dulu ya. Ya. Salah satunya mungkin ikut organisasi ya, benar. Ya, benar. Karena Betul. lingkupnya di organisasi menurutku juga orang-orangnya itu orang-orang prihatin, jadi memang nggak suka yang gaya-gayaan gitu. Jadi dia fokusnya memang ke soft skill. Yes, Ya, benar mungkin banget. bisa lewat situ ya. Salah satu sarana pengembangan diri di kampus itu kan kebanyakan emang dari organisasi dan UKM di kegiatan mahasiswa di sana. Itu sebenarnya udah bagus banget. Sayang banget kalau teman-teman nggak ikut UKM atau organisasi yang ada di kampus. Itu bisa mengembangkan diri kalian banget, menambah relasi dan juga yang paling penting menambah wawasan dan sudut pandang mengenai apa yang harus kita lakukan ke depannya kayak gitu. Oke, gitu jadi teman-teman. Jadi intinya Mas Raka itu menyarankan mengenai kalau mahasiswa ya itu mungkin bisa fokus ke diri masing-masing untuk apa? Untuk ya itu kita di masa pertumbuhan dan masih remaja itu fokus ke diri masing-masing, jangan ikut arus orang lain gitu ya. Yes, benar banget. Jadi ini Mas, selanjutnya oke nih, aku udah ke organisasi, aku udah nggak mengikuti arus. Nah sekarang bingung aku untuk bagaimana mengolah finansial keuangannya, itu mungkin cara dasar mengawalinya gimana? Entah pakai aplikasi atau apa, atau mungkin ditulis pakai buku dulu. Ya, oke. Sebenarnya kalau masalah manajemen keuangan kembali lagi tadi kan mengolah finansial itu kan sebenarnya masuk ranah manajemen. Aku yakin teman-teman yang jurusan FEB itu pasti Manajemen. expert. Ya, lebih expert dari teman-teman. Aku juga nggak tahu loh Mas, temanku juga tak tanyain juga masih bingung loh. Jadi nggak menentukan juga sebenarnya. Iya, cuma majority ya Mas, majority mereka at least dasarnya tahu. Iya, pasti. Kembali lagi masalah manajemen keuangan itu semuanya, nggak cuma manajemen aja sebenarnya sih, semua hal yang ada di dunia ini, all thing itu adalah dasarnya dulu itu harus diperkuat dulu. Dasar, prinsip dan pola pikir itu harus diperbaiki dulu yang pertama. Semisal kita mau melakukan sesuatu atau mengalokasikan dana untuk sesuatu, itu pasti dipastikan mempunyai dasar yang kuat. Apakah itu penting buat kita mengembangkan diri atau cuma buat having fun aja. Jadi kalau dari susunan finansial Mas, segitiga manajemen itu yang pasti yang dasar adalah pola pikir dan pengetahuan. Tingkatnya setelah pola pikir? Nah, setelah pola pikir itu adalah disiplin. Konsistensi maksudnya. Ya, konsistensi dan disiplin. Nah, itu dari disiplin kita bisa mencontoh orang-orang Tionghoa, Chinese. Mereka itu punya mereka itu sangat ulet dan telaten mengenai mencatat. Dalam hal mencatat mereka itu sangat ulet dan telaten banget, Mas. Meskipun selisih 500 perak itu bakal mereka cari. Betul. Itu. Next time habis disiplin adalah kita bisa kalau dua hal tadi udah bisa kita kuasai, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu adalah kita mengetahui skala prioritasnya dulu. Skala prioritasnya apakah ini tier 1 kebutuhan saya, tier 2 kebutuhan saya, atau tier 3. Aku nggak nyebutnya primer, sekunder, atau tersier ya, soalnya itu sekarang menjadi rancu. Iya, betul. Primer itu per orang beda-beda soalnya. Iya, per orang kebutuhan pokok. Nah, makanya aku nyebutnya tier 1, tier 2, tier 3. Semisal itu masuk tier 1, itu harus diutamakan terlebih dahulu. Tier 2 itu harus semisal tier 1 udah ke backup, baru kita next ke tier 2, begitu juga tier 3-nya kayak gitu. Nah, untuk step lebih lanjut, saya kira itu nanti lebih bagusnya ke ranah umum aja, mengikuti ranah umum. Misal kalian mau dana darurat, insurance, atau investasi, itu dipelajari di ranah umum. Soalnya untuk mahasiswa yang harus jadi pedoman utama adalah 3 pilar tadi. Yang pertama, kalian pola pikirnya udah sehat dulu nih. Kalau pola pikirnya nggak sehat, aku yakin finansial kalian berantakan. Aku yakin banget. Habis itu kalian bisa disiplin. Misal sekarang mau menghemat 5.000 dan mencatat pengeluaran 5.000 itu harus disiplin. Gak cuma sehari 2 hari doang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk habit ke depannya, kebiasaan, membiasakan hal yang baik. Nah, itu agar suatu saat apabila menerima income yang lebih gede lagi, itu kalian udah nggak berat bisa menghandle ya? Iya, nggak berat menjalankannya. Habis itu tahu skala prioritas itu adalah yang paling penting. Kayak gitu. Oke. Tapi ini Mas, kalau untuk pencatatan tadi itu baiknya
per hari atau mungkin kita rangkap di malam hari atau kita setiap beli. Jadi misal aku beli nih dosen bakso, nah kita tulis langsung atau lebih baiknya malam sebelum mau tidur. Jadi dicatat apa aja sih kegiatan hari ini. Itu kembali lagi ke person ya Mas. Cuma untuk metode kalau lebih baiknya lagi itu adalah setiap kita melakukan purchasing atau pembelian. Oh berarti misal aku beli bakso nih langsung ditulis. Nah, apalagi kan teman-teman sekarang udah masuk ranah digital, banyak loh aplikasi yang bisa membantu teman-teman. Contoh yang paling simpel itu adalah catatan keuangan. Itu di Android, di Play Store maupun App Store itu udah ada. Banyak ya? Kalian tinggal buka HP, misal beli bakso 12.000, catat aja di situ di bagian pengeluaran. Itu nanti setiap bulan udah kerekap sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak perlu nyatet-nyatet bawa buku saku atau yang lain, itu udah kerekap sendiri. Keren. Tapi ini Om Mas, mengenai hal-hal tersebut itu sepele sebenarnya. Cuman untuk konsistensinya tuh yang sulit. Nah, gimana Mas caranya biar ya kita sebagai pemula, termasuk saya itu pemula, untuk menjaga konsistensinya nggak males itu Mas. Nah itu bagaimana baiknya? Sebenarnya kalau konsistensi biar gak males, ini ada sebenarnya saya dulu sama mentor saya, itu namanya Andika Diskantas. Semisal saya tidak melakukan pencatatan atau kelupaan, itu saya kasih punishment buat diri saya sendiri. Gitu. Berarti kan kembali lagi ke dasarnya tadi, pola pikir, komitmen dan lain-lain. Nah itu semisal kita udah komit buat disiplin, misal kita nggak disiplin nih, kita berani ngepanis diri kita apa, misal aku nggak konsisten, sekarang aku catatanku miss 2 pembelajaran nggak tercatat. Betul. Nah kadang itu loh Mas, kalau miss ya udahlah males gitu. Nah kadang nggak apa-apa, padahal itu adalah suatu trigger buat kemalasan selanjutnya, itu nggak boleh diabaikan. Nah semisal aku males, semisal miss melakukan kesalahan meskipun untuk diriku sendiri, itu aku kasih punishmentku adalah aku menabung senilai pengeluaran hari itu di tabungan punishment. Kalau untuk aku. Oh ada tabungan punishment juga berarti? Ada. Semisal kalian untuk punishmentnya bisa lah, katakanlah misal bisa fleksibel Mas, nggak perlu ngikutin cara aku. Soalnya setiap orang itu punya cara mendidik dirinya sendiri. Semisal kalian, kalau aku miss 2, aku bakal push up 10 kali atau 15 kali, katakanlah. Nah, saranku semisal kalian kurang disiplin, terapkanlah metode punishment ini untuk diri kalian. Punishmentnya apa? Bebas. Yang penting itu baik untuk kalian, untuk pengembangan diri kalian, dan juga bakal memberikan kalian jeda. Gitu. Oke Mas. Nah, semisal udah nih, kita kan tadi berbicara mengenai ranah mahasiswa ya. Anggap aja di ranah mahasiswa ini udah nih bisa finansial plannya udah tertata, udah konsisten. Nah, kita pembahasan lagi step selanjutnya. Oke. Otomatis uang terkumpul nih Mas. Nah itu kadang juga kita bingung Mas. Nah untuk pengembangan uang itu bagaimana baiknya, entah disimpan aja kan, kalau disimpan terus bisa kena inflasi gitu kan kalau di bank. Nah mungkin ada tipsnya nggak Mas buat teman-teman yang mungkin sekarang juga udah mulai menyusun finansialnya dan udah tertata tapi malah bingung, punya uang banyak nih di bank ini nanti buat apa ya? Nah nanti akhirnya berujung hura-hura atau yang buat hal-hal negatif. Nah itu bagaimana? Ya sebenarnya tuh kalau masalah manajemen finansial di level para pekerja, aku menyebutnya di level para pekerja ya kan udah next step ya. Ya udah next step dan udah general, udah umum, semua orang di posisi ini perlu ilmu ini. Kita kalau aku mempelajarinya itu analogikan itu sebagai joglo bangunan Jawa itu loh. Nah, joglo itu kan dia punya beberapa bagian-bagian yang sebagai penopang utamanya. Yang pertama adalah pondasinya dahulu. Pondasinya dahulu itu kalau di mahasiswa tadi, di level ranah mahasiswa tadi, itu kan kita pola pikir. Ya, nah, kalau bekerja sama. Semua itu dasarnya sama. Itu adalah pola pikir, komitmen, dan teman-temannya itu. Nah yang kedua naik lagi di step selanjutnya di atas joglo itu kan ada 4 pilar utama yang di atas. Di atas joglo itu ada 4 pilar utama, namanya soto biru. Itu adalah melambangkan kekuatan finansial kalian yang kalau kita artikan itu adalah penghasilan kalian, penghasilan utama kalian di luar penghasilan lainnya. Ya itu penghasilan utama. Okay. Nah itu penghasilan utama kalian. Terus yang selanjutnya ada namanya jujuk itu adalah yang
menopang genteng-gentengnya. Oke. Nah, itu ada jujuk yang di luar, ada juga jujuk utama. Nah, sekarang saya jelaskan di bagian-bagiannya tadi. Untuk pola pikir itu sebenarnya sama di mahasiswa. Kalau kalian udah expert, udah terbiasa menjalani pola pikir yang sehat, nah itu bisa diterapkan di ranah untuk para teman-teman pekerja ini, di mana pola pikir yang sehat akan membangun habit yang sehat juga. Nah, yang kedua adalah di masalah penghasilan. Masalah penghasilan itu kan sebagai pilar utama pendapatan kita. Iya. Untuk itu kita harus menjaga pilar utama itu. Kita maintain penghasilan kita kalau kita mencatat, terus Alokasikan. kita untuk mengalokasikan nanti di step lain, Mas. Oh, itu step lain nanti. kita menjaga dulu, maintain biar ini tetap stabil. Maintain biar tetap ini stabil. Habis itu sehabis ada pilar 4 utama ini, di luar pilar-pilar itu kan ada yang pilar-pilar kecil di luar 4 pilar utama. Itu bisa kita artikan sebagai side hustle. Oke. Jadi ini yang baru trending ya? Ya, sebagai side hustle. Kita tetap memperhatikan ini. Semisal pilar utama kita udah kokoh, katakanlah kita udah menjalani sehari-hari tanpa merasa kelelahan, kita udah enjoy. Nah, kalian bisa menambah penghasilan lagi dengan menambah pilar lain, tapi yang lebih kecil. Itulah namanya side hustle. Nah, side hustle itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, itu kembali lagi, pilar-pilar kecil ini adalah yang bakal menopang keseluruhan aset kalian. Ya, kembali lagi, aset itu kan di joglo tadi. Joglo itu adalah aset kalian. Di samping menopang itu juga akan menambah nilai asetnya tadi, nilai joglonya tadi. Jadi di sisi lain pilar utamanya udah kokoh, kalian juga mengembangkan pilar-pilar kecil tadi itu sebagai penghasilan tambahan. Nah, lanjut kedua adalah di jujuknya tadi atau di genteng-gentengnya tadi. Nah, di sini jujuk itu dia fungsinya adalah melindungi pilar-pilar utama tadi. Nah, untuk melindungi tadi di jujuk itu kan ada 2 bagian ya. Satunya rank usuk, frame-nya jujuk. Habis itu gentengnya, jujuknya langsung kan. Nah, untuk frame-nya itu tadi itu bisa disebut adalah dana daruratnya. Oh, yang atas sendiri. Frame-nya. Jadi di bawah genteng itu ada frame kan, kayak gitu. Nah, itu teman-teman harus perhatikan banget ini. Ini yang sering banget kelupaan di masalah manajemen finansial, tapi impact-nya sebenarnya sangat besar. Jadi kalian itu harus memperhatikan juga lah pelindung tier 1, pelindung pertamanya kalian itu sebagai dana darurat tadi. Kenapa ini penting? Katakanlah kita kehilangan pilar utama kita nggak bisa nopang, rapuh katakanlah. Nah, kita masih ada dana darurat. Nah, dana darurat itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih, Mas? Dana darurat itu adalah dana yang kita siapkan untuk mengcover kebutuhan kita apabila pilar-pilar utama atau penghasilan utama kita ini sedang mengalami masalah. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya itu sebenarnya tiap orang pasti beda-beda. Dana darurat itu based on kebutuhan bulanan kita. Jadi, semisal bulan ini aku habis 2 juta, rata-rata pengeluaran bulanan itu 2 juta. Habis itu langsung untuk dana daruratnya katakanlah semisal untuk permulaan kita harus sedia 3 bulan pengeluaran, rata-rata pengeluaran kita itu kita sebagai dana darurat. Semisal kita kehilangan pekerjaan, at least kita 3 bulan masih bisa hidup. Itu untuk step 1. Untuk step 2 itu nanti di 6 bulan dan yang terakhir di 12 bulan. Kayak gitu. Jadi semisal kita kehilangan income utama, kita masih tenang, kita masih nggak terlalu khawatir mengenai bagaimana kita akan hidup ke depannya. Itu yang nggak dipikirkan sama teman-teman atau generasi sekarang. Kebanyakan mereka tuh langsung loncat ke investasi. Nah, padahal sebelum investasi itu masih ada step-step yang harus dipenuhi dulu. Semisal dana darurat belum ada, jangan ke investasi. Kenapa? Itu suatu saat kalian kehilangan income, investasi kalian itu bakal keganggu. Setelah dana darurat, oke nih, kita udah ada dana darurat, perlu apa? Satu lagi yang sangat disepelekan orang-orang, asuransi, insurance. Kenapa insurance ini adalah penting? Insurance yang paling basic itu adalah asuransi jiwa ya.
Aset yang paling berharga bukan uang, bukan harta, tapi adalah diri kita sendiri. Nah, kenapa ini sangat penting dan itu diatasi dana darurat? Berarti kan coverage-nya dia lebih luas. Dia nggak cuma nge-backup pengeluaran kita aja, tapi dia juga nge-backup seandainya kita mengalami musibah atau apa-apa. Nah, dana darurat itu tidak terganggu, tapi udah di-backup sama insurance. Kayak gitu. Jadi dengan adanya asuransi dan dana darurat itu kalian lebih nyantai nanti dalam menjalani kehidupan. Misal katakanlah 2 bulan lagi bakal ada PHK atau dan yang lainnya. Jadi kalian tuh nggak bingung mikirin uangnya, tapi kalian bakal bingung mikir bagaimana mendapatkan pekerjaannya. Kalian bisa fokus di bagaimana mendapatkan pekerjaan. Soalnya uang udah ke backup. Yang pertama dari dana darurat, yang kedua dari asuransi. Setelah itu baru lanjut ke investasi. Kalau di rumah joglo tadi, Mas, aku nempatin namanya investasi itu bukan di atase genteng atau jujuk tadi atau di atase pilar atau soko guru tadi, enggak. Balik lagi, investasi itu sebenarnya apa sih gitu kan. Investasi itu adalah suatu kegiatan yang kita gunakan untuk menjaga nilai aset dan juga menambah revenue. Tolong digarisbawahi ini ya, menambah revenue, menambah pendapatan, bukan sebagai penghasilan utama. Kayak gitu. Itulah kenapa orang terkaya kita di Indonesia, Michael dan Rudi Hartono, itu dia masih bekerja walaupun investasinya udah ratusan triliun di Bank BCA, di Grup Jarum, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya sebagai apa ya? Sebagai hiasan tapi juga mempunyai fungsi. Contoh kalau aku bilang kita tadi kan punya genteng sebagai jujuk, sebagai asuransi. Analoginya gini, genteng biasa dengan genteng yang dipoles pernis atau pelindung anti bocor, lebih mahal mana, Mas? Yang dipoles. Di sisi lain dia juga melindungi gentengnya. Betul. Itulah investasi. Investasi itu adalah menjaga nilai aset dan juga menambah nilai aset kita, tapi tidak terlalu signifikan. Investasi itu nggak perlu harus di uang kok. Investasi itu banyak. Semisal tadi di susunan finansial yang saya terjemahkan atau saya simbolikan sebagai joglo, kalian mau investasi di paling base pondasinya, pondasi batu bata aja. Jika dibandingkan dengan pondasi yang udah diaci, ditambahi lapisan anti rembes air, itu juga namanya investasi. Kalau orang-orang sekarang yang punya investasi lihat ke atas. Betul. Nah, itu kan di satu sisi dia memperkuat nilai aset kita karena udah dilapisi pelindung. Di sisi lain dia juga menjaga kita. Kayak gitu. Itulah sebenarnya investasi. Jadi kalau teman-teman semisal kalian masih punya penghasilan UMR katakanlah, kalian punya uang 10 juta, jangan investasi dulu. Kalian harus kalian harus menyiapkan dana darurat dulu, habis itu asuransinya dipenuhi dulu, jangan langsung investasi. Oh gitu ya. Tapi ini Mas, ini aku sedikit menyinggung ya mengenai investasi. Bahwasanya itu ternyata top tier orang terkaya di dunia kan salah satunya Warren Buffett, Mas. Yeah. Nah itu dia kan fokusnya ke investasi, berarti otomatis Warren Buffett sendiri itu menjadikan investasi sebagai pendapatan utama. Nah itu bagaimana Pak? Tadi sedikit lawanan atau mungkin dulunya Warren Buffett ada juga kerja dulu baru ke investasi. Nggak usah ke Warren Buffett ya. Warren Buffett dulu adalah seorang pekerja sama ya. Sama sebagai seorang pekerja. Dan juga kalau kita lihat dari sisi lokal itu ada Pak Lokehong atau biasa disebut LKH. Iya. Nah itu dia tuh juga sama dari investasi ya. Iya, dia pekerja dulu. Dia dari manajerialnya itu udah bagus, akhirnya dia sudah sampai di titik di mana investasi itu bisa menghidupi dia. Oke. Kayak gitu. Jadi investasi itu bukan sebagai kalau aku nyebutin sebagai pendapatan pelindung, tapi juga sebagai penambah revenue. Itu dia udah sampai di titik itu sebenarnya bisa seperti yang diutarakan Mas Raditya Dika. Betul. Itu sebenarnya bisa kita lakukan, cuma itu kurang wise. Kenapa aku bilangnya kurang wise? Kembali lagi untuk investasi itu kan ada tujuan masing-masing. Ya. Misal
pertanyaannya Mas Adi tadi. Mas Adi tadi bilang bagaimana ada yang investasi itu dijadikan pendapatan utama. Ya, itu kurang wes. Kenapa? Karena investasi itu kan berdasarkan return. Contoh kita ambil salah satu instrumen investasi obligasi ya Mas. Obligasi itu kalau sekarang rata-rata rate-nya ada di 7-8% per tahun. Per tahun. Katakanlah kita punya 10 miliar, kita masuk di obligasi, dikurangi pajak dan lain-lain, per tahun kita dapat 500 juta per tahun tanpa ngapa-ngapain. Betul. Orang nominalnya harus besar dulu di awal. Yes, benar. Dan cara mendapatkan nominal itu adalah memperbesar pilar utama dan pilar-pilar kecil lainnya. Betul. Nah, kembali lagi, 500 juta ini kan udah bisa jadi pilar utama, Mas. Benar itu bisa menjadi pilar utama. Tapi yang namanya dunia itu akan mengalami namanya inflasi. Apakah kalian yakin 500 juta ini cukup untuk pengeluaran 1 tahun kalian di 20 tahun mendatang? Kayak gitu. Beda halnya dengan manajemen tadi, manajemen keuangan yang udah saya jelaskan. Investasinya itu akan menggulung terus, Mas. Kita tahu kan kalau Warren Buffett, LKH dan lain-lain itu dia invest tuh nggak cuma setahun 2 tahun. Iya, setiap bulan. Hampir setiap hari malam. Iya, dan mereka nggak ngambil uangnya itu selama puluhan tahun. Iya, betul. Kayak gitu. Mereka jadi orang terkaya. Iya, biasanya ambilnya dividen ya, Mas. Iya. Tahunnya. Dia dapatnya itu dari dividen, bukan dari kenaikan nilai investasinya. Bukan. Semisal kalian katakanlah kalian pengen hidup dari investasi tadi, boleh nggak sih? Boleh. Bisa nggak sih? Bisa. Dengan catatan bunga atau return yang kalian dapatkan dari investasi itu harus lebih besar dari pengeluaran kalian selama 1 tahun atau periode return investasi tersebut. Semisal katakanlah tadi dari 10 M kita dapat 500 juta, itu pengeluaran kalian harus di bawahnya 500 juta. Katakanlah 300 juta dalam 1 tahun. Itu bisa. Dan 200 jutanya kemana? Kita kembalikan lagi ke instrumen investasinya. Biar apa? Hulunya lebih cepat mengimbangi penurunan nilai currency atau inflasi tadi. Oke. Kayak gitu. Jadi emang harus ada strateginya. Tidak semata-mata aku bisa hidup dari investasi. Bisa. Tapi ada strateginya sendiri-sendiri. Ya itu kenapa aku bertanya begitu, Mas? Ya itu untuk meluruskan aja. Karena banyak pionir di Indonesia bisa menghasilkan investasi menjadi pendapatan utama. Nah itu tadi penjelasan masyarakat bisa menjadi pertimbangan. Teman-teman yang untuk langkah awal itu jangan fokus ke investasi, Mas. Sulit ya. Benar. Kita mengembangkan uang dulu, finansial kita dikembangin dulu, baru ke ranah investasi. Ya, investasi itu sebagai katakanlah finishing akhir dari sebuah perjalanan finansial kita itu sebagai finishing lah. Kita buat menjaga nilai aset dan juga menambah revenue. Saya gambarkan bagaimana efek jika kalian belum proper di level sebelumnya apabila kalian langsung loncat ke investasi. Sekarang sebutkan ya Mas, satu toko emas yang bisa memberikan pelayanan, dia tak beli harga 1 juta, habis itu dia berani juga membeli dari aku 1 juta. Ada nggak? Emas, berapa tahun dulu? Kalau di saat itu nggak bisa, tetap turun, Mas. Nggak ada kan? Nggak bisa. Nggak. Begitu juga semua instrumen investasi. Harus menunggu dulu. Ya. Berapa tahun baru nanti ada kenaikan. Nah, apabila kalian langsung investasi, katakanlah di bank BCA, saham BCA, itu kan ada volatilnya, ada di mana gitu bisa naik, bisa turun. Tapi kalau ditarik secara jangka panjang 20 tahun katakanlah, itu pasti naik terus. Bayangkan kalian belum sedia dana darurat. Kalian baru masuk di BCA baru 3 bulan. Dan kebetulan market lagi koreksi nih. Kebetulan nilainya malah lebih turun daripada yang kalian investasikan. Sementara kalian nggak sedia dana darurat. Dan kalian kehilangan pekerjaan. Waktu itu butuh. Waktu itu butuh. Otomatis yang kekeruk bukan dana daruratnya, tapi nilai investasinya malah kurang. Padahal itu rugi ya. Iya. Posisinya kan rugi. Nah, bayangkan lagi skenario kalian udah punya dana darurat. Kalian baru jalan 3 bulan, kena cut off pekerjaan, kalian punya dana darurat buat 12 bulan. Posisi investasi rugi, tapi kalian masih bisa hidup daripada dana darurat ini. Dan 3 bulan setelah kalian dipecat, otomatis kan dana darurat kalian berkurang 3 bulan. Nah, itu kan kalian nilai investasinya tetap ajek.
tapi 1 tahun itu malah nilainya naik dan kalian cuma pakai dana darurat. Nah, kembali lagi tujuan investasi kan kita untuk biasanya jangka panjang, bukan jangka pendek. Investasi yang untuk bikin Anda kaya raya mendadak itu nggak ada, Mas. Jarang ya. Tapi kalau scale ini sedikit membahas aja Mas, karena kita kalau membahas investasi kan sangat lama ya Mas. Ini ada lagi aku pernah dengar yang investasi itu bahasnya scalper. Jadi kita beli market open, kita pantau, kita beli. Nah itu kan juga ada Mas. Nah, itu bisa nggak kira-kira untuk ya sedikit menambah set hustle kita? Set hustle kalau untuk menambah set hustle bisa. Tapi kalau kalian menyebut scalper, trader atau lain-lain itu adalah kegiatan investasi, itu nggak bisa. Oh berarti kayak gitu kegiatan? Itu adalah suatu kegiatan sebenarnya nggak beda jauh sama pekerjaan. Oke. Itu investasi itu adalah di mana kalian diam tapi uang kalian bertumbuh secara progresif. Kalau scalper kalian nggak scalping 1 hari, apakah aset kalian bertambah? Malah rugi biasanya. Ya malah rugi. Itulah kenapa itu nggak bisa disebut sebagai investor atau sebuah kegiatan investasi. Itu adalah suatu pekerjaan. Oh iya siap. Cuman kebetulan ranah pekerjaannya di dunia investasi, kebetulan. Oh begitu. Makanya banyak orang yang salah mengartikan, wah aku mau jadi investor trading, it's bullshit. Gak mungkin. Kalian berinvestasi 1-3 tahun bisa menghidupi untuk 10 tahun, ya bisa, tapi itu benar-benar miracle. Benar-benar bahkan seperti yang kita tahu, instrumen yang paling gede, maksudnya pergerakannya paling mengerikan itu adalah kripto. Dewanya kripto kan itu ada di ETH sama Bitcoin. Bitcoin pun dia perlu waktu agar ada di posisi itu. Dia nggak cuma sebulan 2 bulan. Kayak gitu. Kecuali koin-koin micin yang kita nggak tahu ya underlying-nya. Ya kita nggak tahu itu sebenarnya aset apa, cuma aset digital. Kalau saya mending menjauhi hal-hal yang nggak pasti kayak gitu. Kembali lagi ke awal tadi kan saya nggak suka hal-hal yang sifatnya nggak pasti, nggak eksak gitu. Oke, mungkin itu ya. Makasih Mas Raka. Nah ini pertanyaan terakhir sekaligus menutup obrolan kita pada pertemuan kali ini. Nah ini udah semua nih Mas. Kita udah proper dalam mengenai manajemen keuangan, finansial. Kita juga udah masuk ke dunia investasi. Biasanya kerennya nih di masyarakat atau di Gen Z itu financial freedom, ya kan? Yes. Jadi kita intinya financial freedom setahu saya itu kita mengambil sedikit pendapatan dari apa yang kita investasikan. Nah itu mungkin kalau dari sudut pandang masyarakat itu Mas, untuk financial freedom sendiri itu sebenarnya bagaimana, dan orang yang dikatakan financial freedom itu orang yang seperti apa seperti itu? Financial freedom bagi saya itu adalah meskipun dia tidak bekerja tapi dia masih bisa hidup. Itu adalah ya kita nggak tahu itu dari mana, entah itu dari investasi, dari bisnis, bisa ya, atau yang lain gitu. Itu namanya financial freedom. Semisal dia pun liha-liha, kalau pagi dia cuma mainan burung atau ngerawat bonsai tapi uang ngalir terus, itu udah termasuk financial freedom. Jadi bukan semata-mata kalian terbebas dari segala beban finansial, itu enggak. Financial freedom itu adalah kondisi di mana kalian tidak bekerja, namun kalian masih bisa hidup dari aset-aset yang kalian miliki, entah itu bisnis, investasi, ataupun aset-aset yang lainnya. Itu bagi saya sebuah financial freedom adalah itu. Jadi semisal pebisnis, dia meskipun di situ sebagai advisor ya, sebagai penasihat atau pengawas utama, dia nggak kerja pun bisnisnya tetap jalan, itu udah financial freedom. Dia udah nyantai, dia nggak bekerja selama 1 tahun pun bisnisnya tetap jalan menghasilkan revenue, itu udah financial freedom. Dia nggak ngapa-ngapain kok, udah dapat penghasilan dan itu dia masih bisa hidup. Itulah financial freedom bagi saya. Oke, terima kasih. Mungkin karena obrolan sudah cukup panjang Mas untuk hari ini, saya harus sedikit menyimpulkan tadi mengenai obrolan hari ini. Jadi buat teman-teman semua, kalau dari sesi pelajar ya SMP ataupun SMK itu bisa dimulai dari pola pikir dulu ya masyarakat. Jadi kita perkuat fondasinya. Kalau di ibaratnya masyarakat di rumah joglo itu dasarannya dulu. Dasarannya dulu, pola pikir itu kalian kuatkan, setelah itu baru naik step selanjutnya. Dan untuk investasi ini bukan tempat buat keren-kerenan. Sekarang kadang itu buat keren-kerenan, Mas, aku punya saham di sini, aku saham di sini itu, tapi dia nggak memahami instrumen itu. Mungkin ditanyain
naik turunnya juga nggak tahu, terus keuntungan per bulannya nggak tahu, dividennya pun nggak tahu gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan asal masuk, terutama di investasi yang terutama teman-teman yang baru lulus mahasiswa itu biasanya keren-kerenan mas investasi ke sana ke sini. Nah itu disabarkan dulu, jadi teman-teman fokus kerja dulu nggak masalah. Ya sambil nanti belajar dulu ya investasi. Setelah itu semoga teman-teman yang nonton di sini bisa mencapai titik di financial freedom tadi ya. Jadi kalian nyantai di rumah atau mau kemana pun kalian pergi itu uang tetap jalan. Ya. Ya terima kasih Mas Raka hari Ya. ini. Thank you banget sudah Terima diundang di kasih podcast buat yang keren. teman-teman. Sampai ketemu lagi di program berapa. Terima kasih. Siap.